Jadi kasus Jessica ini sama kasus saya sama. Ketika polisi sudah menjadi oknum, ya menghalalkan segala cara, termasuk memasukkan keterangan BAP, mereka sudah bukan polisi di mata saya. Mereka lebih parah daripada penjahat, teman-teman, di mata saya ya. Terjadi karena dari kepolisiannya pun, dari Kapolrinya pun membiarkan hal itu terjadi. Ya, coba kita lihat teman-teman, yang sudah terbukti menerima suap saja yang namanya Napoleon Bonaparte, itu saat ini balik di kepolisian, bekerja di kepolisian. Lo udah tahu ada sampah, ada kotoran, lu suruh kerja lagi, ya bau lah itu institusi. Ya, hal seperti ini teman-teman ya, yang membuat penegakan hukum tidak dipercaya, kepolisian tidak dipercaya ya. Jadi kasus Jessica ini teman-teman, kasus simpel dan sepele teman-teman ya. Kesalahan awal berada di dalam kepolisian. Jadi ada oknum kepolisian yang memaksakan kasus tersebut untuk supaya P21. Kenapa saya tahu? Saya tahu itu saat itu Dirkrimumnya teman-teman, hari terakhir itu datang sendiri ke Kejati dan melakukan apa? Kong kali kong agar supaya diterima itu kasus. Itu sudah mau di P19 itu. Kenapa tidak cukup bukti? Makanya itulah dirnya sampai masukin Jessica ke sel tikus. Dibilang sel tikus gak ada. Teman-teman, saya saksi mata sel tikus itu ada di Polda Metro Jaya. Buat apa ada polisi di Mabes tapi takut polisi itu sama penjahat? Itu mah bukan polisi kalau takut sama penjahat, itu anjing saya bilang. Ya, jadi saya minta kepada kepolisian, kalau kalian nggak berani dan tidak mau bertugas, janganlah jadi polisi. Nggak pernah ada dalam sejarah itu tuntut bebas itu kalau nggak ada keluar dari masyarakat tuh nggak ada tuntut bebas teman-teman. Tuntut bebas RJ itu biasanya berkorelasi dengan ini, doku. Kalau kagak ada doku, nggak dapat RJ. Ini yang biasa terjadi. Ya, kalau saya jadi jaksa, saya lihat kalau orang kayak Jessica nggak ada alat bukti yang cukup, tidak akan saya kong kali kong. Saya akan tutup bebas itu. Bisa saudara ceritakan, waktu saudara diperiksa, diapain saudara itu? Pada saat saya sudah jadi tersangka ini, Ya, saya kebanyakan ditaruh di sesuatu ruangan, lalu saya ditanya-tanya aja sama orang yang Di saya ruangan tidak siapa? begitu kenal. Kalau itu di ruang meetingnya Pak Krisnamurti. di ruang mana? Meeting. Di ruang meeting Krisnamurti. Di sebelah kantor beliau. Terus? Lalu ya orang-orang bergantian berdatangan menanya-nanyakan saya. Mereka cuman ya nama saya ini gitu. Tapi tujuannya apa dan bagaimana, kenapa saya di sana dan apa yang mau mereka lakukan terhadap saya tidak pernah dijelaskan secara jelas. Waktu saudara di sana pernah dilakukan tes hipnoterapi Itu sebelum saya jadi tersangka pernah. sebelum tersangka. Gimana ceritanya? Itu waktu itu saya lagi di BAP di ruangan penyidik. Lalu saya diminta untuk pergi ke ruangan yang lain. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak ngenalin siapa. Mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih ngantuk, begitu aja. Hipnotis gitu ya? Sepertinya saya terusnya kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Saksi tidak wajib didampingi pengacara. Ya, saksi tidak didampingi pengacara, maka kami bilang tidak ada kewajiban pengacara pada saat pemeriksaan saksi di dalam. Anda keluar, saya bilang keluar. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Geger, Alvin Lim menyebut memang ada campur tangan dari penyidik dan penegak hukum sendiri yang membuat rekayasa kasus Jessica ini. Seperti yang dijelaskan oleh Jessica, sejak awal dirinya diperiksa sebagai saksi, memang sudah banyak kejanggalan yang terjadi. Seperti dilakukannya hipnotis, tapi dengan tidak didampingi oleh pengacara. Menurut Alvin Lim, memang ada penyidik yang memaksa adanya kasus Jessica,
padahal kejaksaan dari awal sudah menolak karena tidak ada bukti yang cukup. Namun, terjadi kong kali kong agar kasus Jessica ini tetap berlanjut. Pada kasus Jessica, penyidik yang sangat vokal dalam menangani kasus Jessica adalah Krisnamurti. Ditambah kedekatan Krisnamurti dengan ayah Mirna yang terlihat juga sangat akrab. Bahkan, ayah Mirna tidak didampingi pengacara selama sidang Jessica ini. Rismon juga membongkar bahwa saksi ahli yang didatangkan oleh pihak ayah Mirna itu adalah saksi bejat dan harus ikut dihukum. Karena telah membantu oknum penyidik untuk memanipulasi bukti-bukti di kasus Jessica. Pakai main sogok sini, sogok sono menang. Sekarang benar-benar dia harus fight. Kenapa? Ini namanya scientific evidence. Setiap kasus atau setiap saksi, setiap kejadian ditayangkan. Mau bohong apa? Nggak bisa bohong. CCTV nggak bisa bohong, aslinya ada kok. Perlu datangin 1000 IT. Ia mengatakan CCTV tidak bisa bohong, ya memang benar. CCTV tidak bisa bohong kalau tidak direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar, ya. Jadi 1000 ahli IT katanya bila perlu didatangkan untuk mengcounter, ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto, ya. Padahal hanya ini bidangnya matematika, ya Pak Edi Salihin, bahwa ini bukan keras-kerasnya argumen, ini bukan sebuah bidang yang debatable. Ini adalah sebuah bidang matematik, ya, eksakta. Jadi 1000 ahli yang salah pun kalau dia salah, ya salah gitu. Jadi satu yang benar ya bukan berarti yang mayoritas. Ini bukan voting-votingan ini Pak. Ini ilmu eksakta. Nanti Bung Roy Suryo juga mau lihat katanya itu. Dia bilang telepon, mau lihat tuh gue ngerti bener ginian gitu. Nah, walaupun Roy Suryo terkenal Pak ya sebagai pegiat media sosial, kalau bidang ini Pak ya, bidang image processing, video processing, itu Pak Roy Suryo itu bukan bidangnya Pak. Jadi kalau saya lihat studinya dia ilmu komunikasi psikologi ya Pak ya, dan S2-nya dalam magister kesehatan. Saya kira tidak ada kaitannya sama sekali dengan keilmuan ini Pak, image dan video processing ya. Jadi Bapak salah orang gitu kalau ingin menegaskan bahwa CCTV itu direkayasa atau tidak ya.